Di Gorontalo saja ya. Di Gorontalo saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Imran Mole bisa bertemu kembali dengan sahabat ponsel podcast and counseling MTSN 1 Kota Gorontalo. Program kita kali ini membahas tentang momen yang sangat bersejarah untuk masyarakat Gorontalo, yakni peringatan Hari Patriotik 23 Januari. Sahabat ponsel yang ada di rumah, momen patriotik 23 Januari merupakan sebuah momen yang sangat-sangat bernilai historinya, sejarahnya sangat luar biasa, di mana pertama kali dikibarkan bendera Sangsaka Merah Putih, yakni tepatnya di kantor pos Kota Gorontalo, yang menandakan bahwa Gorontalo sudah merdeka dari penjajahan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Bapak Alpris Pakaya. Saya sapa beliau. Selamat pagi Pak Alpris. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Sahabat ponsel yang ada di rumah, bicara tentang Hari Patriotik merupakan momen yang sangat bersejarah. Kita akan mengulik sedikit dengan Pak Alpris. Kira-kira Pak Alpris bisa digambarkan sedikit bagaimana sih histori atau sejarah momen yang sangat sakral ini yang kita ketahui ya. Indonesia merdeka di tahun 1945. Akan tetapi Gorontalo satu-satunya daerah yang telah mengikrarkan bahwa merdeka dari penjajahan. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat ponsel yang ada di rumah. Ya, terima kasih host Pak Imran. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sejarah Hari Patriotik 23 Januari di Gorontalo. Jadi berbicara tentang Hari Patriotik, tentu ini sangat bagus sekali ya. Terutama kita sebagai pemuda warga Gorontalo juga. Jadi berbicara soal patriotik, ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya semangat nasionalisme. Betul. Kenapa kedua ini saya pasangkan? Itu karena semangat nasionalisme ini itu berbicara tentang rasa cinta tanah air. Iya. Nah, sedangkan semangat patriotisme itu berbicara tentang jiwa kepahlawanan. Ya, jadi ada erat kaitannya ya. Erat kaitannya Pak. Jadi ketika seseorang muncul rasa cinta tanah air, maka akan muncul juga jiwa kepahlawanan dari seseorang tersebut. Jadi dengan sendirinya itu akan beriringan. Secara otomatis itu akan muncul. Jadi sikap ingin memperjuangkan, rela berkorban harta, berkorban nyawa, bahkan sampai keluarga, itu dari sikap patriotisme itu akan muncul dari diri seseorang ketika semangat nasionalisme dan patriotisme itu muncul. Nah, kembali lagi tentang sejarah patriotisme di Gorontalo, patriotik di Gorontalo, tepatnya itu pada tanggal 23 Januari 1942. Betul. Ya, jadi tepat pada hari itu warga Gorontalo itu dipelopori langsung oleh seorang tokoh yang berasal dari Gorontalo yang kita sebut dengan Panani Wartabone. Betul. Yang sekarang itu memang sudah dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia, tepatnya pada tanggal 6 November 2003. Dan pada saat itu juga dari Nani Wartabone ini, dia adalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan Gorontalo tersebut. Nah, melihat dari sejarah Panani Wartabone, saya pernah membaca sejarah Panani Wartabone. Dia pernah mengatakan bahwasanya dia melihat langsung bagaimana kekejaman dari bangsa Belanda tersebut. Iya. Tempat asalnya itu berasal dari Suwawa. Tepatnya di Suwawa, dia melihat langsung bagaimana kekejaman dari sistem kolonialisme dan imperialisme. Terutama yang terus digencarkan oleh bangsa Belanda. Dan dari hal tersebut itu muncul sikap nasionalisme atau semangat nasionalisme dari Bapak kita Nani Wartabone tersebut, dan dari adanya sikap nasionalisme muncul yang namanya sifat patriotisme. Nah, dari sikap patriotisme ini dia terus
mengajak teman-temannya, pahlawan yang lain yang sudah kita kenal, itu untuk terus melawan yang namanya penjajahan di Gorontalo. Walaupun pada saat itu Belanda kita kenal dengan alat-alatnya mereka yang sudah canggih. Pada saat itu yang sudah canggih, mereka sudah menggunakan senjata, bahkan sudah ada tank. Tapi kita melawan itu masih dengan bambu runcing. Ya, alat sederhana Alat ya. sederhana. Alat sederhana. Tapi alhamdulillah pada saat itu dengan semangat dan perjuangan dari semangat nasionalisme tersebut dan semangat patriotisme, maka mereka bisa mengusir yang namanya kolonialisme dan imperialisme yang ada di Gorontalo. Nah, sehingganya Gorontalo ini disebut sebagai daerah yang pertama kali merdeka di Indonesia, Pak. Jadi seperti itu. Betul. Mungkin sedikit sejarah tentang patriotisme di Gorontalo tersebut. Saya kembalikan ke host. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini tentang histori patriotik 23 Januari yang kita peringati ke-80 tahun ya di bulan ini. Jadi sahabat ponsel yang ada di rumah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit semangat menelitik semangat patriotik di era generasi milenial. Jadi bagaimana semangat Nani Wartabone itu masih adakah di generasi-generasi yang saat ini? Menurut saya di tahun sebelumnya itu Nani Wartabone diperhadapkan dengan perang secara militer. Nah sekarang penjajahan kita itu penjajahan secara non militer, baik itu dari sosialnya, dari budaya, ekonomi, pendidikan, ini tidak secara langsung menggerogoti bangsa Indonesia. Nah bagaimana kira-kira peran dari generasi milenial? Masih adakah Nani Wartabone di generasi milenial seperti ini? Oke, jadi sebelum kita masuk terhadap poin-poin yang sudah disebutkan oleh host tadi, yaitu bahwasanya kita sekarang walaupun telah merdeka, itu masih dijajah dari berbagai bidang. Betul. Terutama di bidang sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Tapi kita bahkan melihat politik ya. Bahkan politiknya. Betul. Ya, kita melihat dulu bahwasanya memang kita sebagai bangsa Indonesia itu telah dijajah sudah beberapa abad. Mulai dari datangnya bangsa Portugis ke Indonesia, datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia, lalu ada bangsa Prancis, Inggris, dan juga ada Jepang dan Belanda. Mereka adalah negara-negara yang telah menjajah Indonesia selama beberapa ratus tahun. Nah, sekarang kita sudah berada di negara yang telah merdeka, yang telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kita bisa lihat di zaman sekarang ini, walaupun kita telah merdeka, masyarakat Indonesia telah merdeka, masyarakat Gorontalo telah merdeka, tapi kita melihat anak muda di zaman yang sudah super canggih, yang sudah milenial ini, sikap nasionalisme dan patriotisme itu masih sangat jarang kita lihat di kalangan anak muda. Nah, seperti yang pertama di berbagai bidang pun bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat sangat sedikit sekali sikap nasionalisme dan patriotisme tersebut. Kita kaji dulu dari poin yang pertama, yaitu di bidang sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini berbicara tentang masyarakat dan budayanya. Masyarakat Indonesia itu terlalu sering memperlihatkan budaya-budaya yang dari luar. Mereka tidak bangga dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang sering bahkan kita bisa lihat budaya di Indonesia itu bisa lebih bagus daripada budaya yang ada di luar negeri. Kita bisa lihat sekarang anak-anak muda mulai dari yang SD, SMP, bahkan yang sudah kuliah, itu mereka lebih berbangga hati dengan budaya-budaya yang ada dari luar, seperti budaya Barat dan juga budaya dari negara-negara lain. Terus poin yang kedua, yaitu dijajah di bidang pendidikan. Nah, kenapa harus dibahas juga tentang penjajahan di bidang pendidikan di zaman yang milenial ini? Itu karena kita lihat pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang itu masih ada bau-bau dari sistem kolonial. Contohnya kira-kira seperti apa itu, Pak? Dalam perpeloncoan. Nah, dalam bidang pendidikan kita bisa lihat berita-berita yang selalu viral dalam bidang perpeloncoan dalam pendidikan itu selalu ada yang namanya perpeloncoan, dan sikap dan hal-hal yang seperti ini itu yang dicontohkan
oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Dan sikap-sikap yang seperti ini, contoh seperti perpeloncoan itu harus dihilangkan. Dan selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini memang sekarang yang memang sering kita lihat juga, Pak, terutama dalam hal produk-produk. Jadi generasi kita saat ini lebih cinta memakai produk dari luar negeri daripada membandingkan produk tanah air atau produk Indonesia. Mereka berbangga. Salah satu contoh penjajahan juga. Penjajahan juga itu, Pak. Jadi hal tersebut itu harus kita hilangkan dari diri kita, terutama kaum muda. Sikap nasionalisme itu bukan hanya dari segi kita harus hormat, tidak harus kita memperingati di setiap hari besar Indonesia, tapi salah satu caranya yaitu dengan cinta terhadap produk-produk Indonesia. Jadi seperti itu. Sangat menarik pembahasan kita di pagi hari ini, sahabat ponsel yang ada di rumah. Nah, sedikit saya mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Alpris tadi. Nani Wartabone dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini di area masyarakat Gorontalo itu melawan penjajah dengan berbagai macam kecanggihan melalui alat tradisional. Nah, kita hubungkan dengan fenomena yang saat ini. Dengan luasnya, bebasnya ilmu komunikasi, berbagai macam fasilitas IT. Menurut Pak Alpris, apakah dari kearifan lokal masih terus dikembangkan untuk memfilter arus globalisasi yang sedang berkembang? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi berbicara tentang teknologi. Di zaman sekarang itu di era globalisasi yang memang sangat berkembang dengan pesat, terutama di bagian teknologi tersebut. Nah, di kalangan anak muda itu yang sering kita temui adalah berbentuk handphone. Ya, betul. Berbentuk handphone. Alat-alat yang memang atau teknologi yang sudah canggih. Dan dari handphone tersebut itu terkadang bisa menghilangkan sifat atau rasa nasionalisme kita. Contohnya kira-kira seperti apa? Seperti misalkan kita itu ketika kita bermain HP itu kita sudah lupa belajar tentang sejarah, tentang siapa pahlawan kita. Jadi ketika ditanya di dalam kelas pahlawan Gorontalo siapa, dia tidak tahu. Sedangkan HP ini hanya digunakan untuk main game atau untuk melihat hal-hal yang tidak penting. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan produk atau teknologi dengan baik, itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Seperti membaca buku di HP juga bisa, melihat video-video sejarah. Nah, itu juga terus bisa mengembangkan pengetahuan kita tentang sejarah. Sehingganya sikap nasionalisme dan patriotisme itu bisa kita terus kembangkan, terutama untuk kaum-kaum atau yang anak-anak muda sekarang. Jadi seperti itu, Pak. Jadi sahabat ponsel yang ada di rumah, kita ambil benang merahnya. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah bangsanya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita lanjut satu pertanyaan lagi kepada narasumber kita. Kira-kira menurut Pak Alpris, dengan berbagai macam penjajahan secara non-militer yang kita hadapi saat ini, trik-trik apa saja yang harus menjadi pondasi bagi kita sebagai generasi milenial agar dapat memfilter arus globalisasi yang lajunya ini tidak bisa kita pandang enteng begitu, atau kita tidak biarkan begitu saja. Jangan sampai kita terbawa arus dengan arus globalisasi yang kalau tidak ada pondasinya itu sangat membahayakan kita sebagai bangsa Indonesia yang dikenal dengan berbagai macam budaya kearifan lokal. Oke, terima kasih Pak Imran. Jadi kalau dari saya sendiri, agar supaya sifat atau rasa nasionalisme dan patriotisme itu bisa muncul terhadap kaum milenial, terutama kita sebagai generasi penerus bangsa, itu kalau dari saya sendiri, Pak, ada 4 poin saran dari saya. Yang pertama yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia.
Berarti harus ada harus rasa bangga. dulu, Nah, ya. bangga atau cinta terhadap tanah air. Iya. Nah, itu sudah bisa menunjukkan bagaimana rasa cinta kita terhadap tanah air tersebut. Nah, biasa kita lihat orang lain itu mereka terus berbangga bisa mengunjungi negara-negara yang ada di luar Indonesia. Iya. Mereka terus berbangga ke tempat-tempat wisata yang ada di luar dari negara Indonesia. Sedangkan mereka tidak mengetahui bahwasannya Indonesia pun memiliki banyak tempat-tempat atau keindahan yang bisa kita nikmati sebagai warga pribumi. Iya. Terus yang kedua yaitu bangga menggunakan atau mencintai produk yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya mencintai produk-produk Indonesia itu salah satu sikap nasionalisme, bisa menunjukkan sikap nasionalisme dari dalam diri kita. Dan yang ketiga yaitu mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Nah, biasa ini kita fenomena yang sering kita jumpai di setiap ajang-ajang olahraga ya, apalagi di tiap Piala Dunia. Di setiap Piala Dunia itu, di setiap rumah itu saya lihat mereka terus memajang bendera dari negara-negara lain. Nah, kesebelasan yang dicintai. Ini bisa apa ya, menghilangkan rasa cinta tanah air tersebut. Mereka hanya fokus terhadap apa ya, negara yang mereka sukai, terutama dalam bidang olahraga. Maka sikap tersebut itu bisa menghilangkan rasa cinta tanah air. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Kita ketahui Indonesia yaitu Indonesia diatur oleh yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, segala aturan tingkah laku kita bersikap terhadap yang lebih muda sampai yang lebih tua itu diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh, kita ketika kita ke sekolah itu ketika berjumpa dengan guru, kita harus menyampaikan salam. Assalamualaikum, maka akan dibalas oleh seorang guru, lalu dibarengi dengan mencium tangan. Memberikan salam. Terus yang kedua, contoh yang kedua, yaitu ketika kita pulang rumah. Ketika kita pulang rumah, kita jangan singgah kemana-mana dulu. Kita langsung pulang ke rumah, cari orang tua, kasih kabar bahwa kita sudah pulang. Terus kita kasih salam, cium tangan, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Hal-hal yang seperti ini, aturan-aturan yang seperti ini, itu bisa menimbulkan cinta kita terhadap tanah air tersebut. Jadi itu merupakan saran-saran untuk para generasi milenial yang sekarang, yang bahkan karena dengan adanya teknologi di era globalisasi itu sudah lupa terhadap yang namanya nilai-nilai yang seperti itu. Mungkin seperti itu, saya kembalikan. Oke, sahabat Ponsel Podcast and Counseling yang ada di rumah, kita tiba di sesi challenge fakta atau mitos. Oke, Pak Alpris, di sesi ini Pak Alpris diberikan kesempatan menjawab dengan secepat-cepatnya dengan alasan tertentu. Pertanyaan pertama, fakta atau mitos? Di Hari Patriotik, masyarakat Kota Gorontalo sebagian besar tidak mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk cinta tanah air. Mitos. Ya, saya punya alasan sendiri. Alasannya apa kira-kira? Ya, kalau di zaman sekarang itu kita masih lihat ya, untuk masyarakat masih ada walaupun hanya sedikit. Itu masih ada yang rasa patriotisme itu masih ada, yaitu dengan cara seperti mematok umbul-umbul, terus mematok bendera merah putih, terus mengecat pagar dengan merah putih dan memperingati hari-hari patriotisme seperti biasanya. Jadi seperti itu. Jadi saya katakan mitos karena memang masih ada. Masih ada. Gitu. Oke, pertanyaan kedua, fakta atau mitos? Menghargai pahlawan nasional khusus masyarakat Gorontalo yang saya sebut Nani Wartabone, sebagian kecil masyarakat mengunjungi makam beliau. Ya, mitos. Mitos ya. Mitos. Fakta. Fakta. Iya, fakta. Faktanya apa kira-kira? Fakta alasannya, ya karena memang benar di zaman sekarang Pak. Ya. Zaman sekarang itu kita bisa lihat masyarakat Gorontalo terutama kaum milenial itu mereka lupa terhadap pahlawan-pahlawan yang ada di Gorontalo. Ya. Salah satunya adalah Panani Wartabone. Bahkan ketika kita tanya, kira-kira makamnya Panani Wartabone itu di mana? Mereka tidak tahu. Tidak tahu. Nah, makanya dari sini itu bisa kita ketahui bahwasanya ini merupakan fakta. Orang-orang Gorontalo sekarang itu terutama di zaman milenial itu sebagian kecil itu ingat di mana
tempat atau makamnya si pahlawan tersebut, atau mengingat bahwasanya Panani ini ada merupakan pahlawan Gorontalo. Oke. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, fakta atau mitos? Cinta tanah air kita sangat kecil dibandingkan cinta terhadap tim kesebelasan timnas luar negeri. Oke, ini kalau saya bisa fakta dan mitos. Ya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya bandingkan dari perbedaan zaman. Ya. Kalau untuk khusus Indonesia, kenapa saya bandingkan perbedaan zaman? Karena di zaman dulu itu sifat nasionalisme terhadap pahlawan itu sangat banyak sekali terhadap masyarakat yang ada di Gorontalo, menggebu-gebu. Iya. Tapi ketika kita tarik di zaman sekarang, itu rasa cinta terhadap tim nasional dari negara lain itu malah lebih besar. Jadi perbandingannya itu sangat besar sekali, sikap nasionalisme tersebut. Jadi seperti Jadi itu. bisa kita dibandingkan ya. Iya. Sebelum-sebelumnya merah putih biru Belanda Iya, itu generasi-generasi terdahulu memperjuangkan untuk merobek iya, yang warna birunya. Tapi karena sekarang mereka, Piala mereka Dunia, kibarkan. Piala Euro dikibarkan Iya, dengan iya. begitu mudahnya. Jadi sahabat ponsel yang ada di rumah, inilah ulasan kita dalam podcast kali ini. Insya Allah bisa menginspirasi sebagai layanan informasi kepada masyarakat Provinsi Gorontalo secara umumnya, dan lebih khususnya kepada sahabat ponsel MTSN 1 Go TV yang ada di rumah. Demikian dari saya, Imran Mole, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube MTSN 1 Go TV dan laman Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo beserta Instagram MTSN 1 Go _TV. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.